Detik-detik proklamasi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Unconditionally. I have received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Reporters rush out to relay the news. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan perjalanan kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, saya mendapatkan berita Jepang telah menyerah pada Sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio luar negeri. Maka terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyusun teks proklamasi kemerdekaan? Ya, saya setuju. Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apa kalian semua setuju? Setuju. Tapi jangan kemerdekaan ini diproklamasikan oleh PPKI, karena PPKI adalah badan berhubungan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan ini. Maka dari itu, mari kita setuju untuk pulang ke Jepang, karena kemerdekaan kita lah yang akan menyusunnya sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk memberitahukan kabar ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno untuk menyampaikan hasil rapat. Assalamualaikum. Sebentar, saya bertolak dulu. Baik. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Selamat siang Bu. Maksud kedatangan kami di sini untuk menemui Bung Karno. Ada hal
yang ingin kami bicarakan dengan beliau. Baiklah, kalian masuk saja dulu, saya panggilkan Bapak sebentar. Pak, ada yang datang mencarimu. Siapa Bu? Para pemuda datang, katanya ingin membicarakan suatu hal penting. Baiklah, saya akan hubungi. Silakan duduk. Jadi begini Bu, kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Maka terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dan kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Anda dan Bung Hatta untuk segera menyusun teks proklamasi kemerdekaan secepatnya. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan para anggota PPKI terlebih dahulu. Tidak bisa Bu, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan ke depannya bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi, untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Tapi kita masih butuh bantuan Jepang. Tapi Bu, kami tidak ingin dimerdekakan oleh Jepang Bu. Baiklah, tapi izinkan saya berunding dengan para golongan tua terlebih dahulu. Baiklah Bu, kalau begitu kami pamit undur diri. Baik. Setelah mendengar usulan dari golongan muda, Soekarno kemudian menyampaikan hasil rapat tersebut pada rapat golongan tua. Bagaimana Ibu? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan secara matang proklamasi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang tidak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dibahas di sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka pun masih pendek. Kita harus mempersiapkan proklamasi secara matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Baiklah Bu, berarti kita semua telah sepakat. Baiklah Bu, kita sepakat. Di tengah perjalanan, para pemuda singgah untuk membahas masalah kemerdekaan Indonesia. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara golongan tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana jika kita hasilkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari daerah Jakarta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi di mana ya? Bagaimana dengan Rengas Dengklok, Bu, yang keamanannya terjamin? Bagus, setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok yang dikawal oleh pasukan Vietnam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini Bu, kedatangan kami di sini untuk rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat
Ini semua demi keselamatan. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Bukankah program Prof sudah katakan masalah ini akan dibahas di surat PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI buatan Jepang, Bu? Kami ingin memproklamasikannya tanpa campur tangan Jepang. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan Indonesia. Kita masih butuh bantuan Jepang. Tak selamanya kita harus menunggu hasil Jepang. Kita sudah bertahun-tahun terbelenggu di tanah kita sendiri. Kita bebas dan inilah saatnya. Tenang saudaraku, mari sekali-kali ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Karni, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua. Kami juga belum memikirkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita bisa memanfaatkan kesempatan yang tidak datang dua kali ini. Apakah kita bisa? Asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa, Bu. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk menahan serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari kita. Bagaimana? Baiklah, kita akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 6 sore, rombongan peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kalian baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan keputusannya? Ya, saya setuju. Kita akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Baiklah, kita akan melaksanakannya besok pagi. Soekarno dan Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Suparjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat penyusunan teks proklamasi. Di mana kita akan menyusun teks proklamasi kemerdekaan? Bagaimana dengan rumah Laksamana Medan, Bu? Beliau adalah perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjaga dan tempatnya juga strategis, Bu. Dia adalah salah satu orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Oke, baik. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di kediaman Laksamana Maida. Ini Pak, silakan diminum. Permisi. Tunggu sebentar ya Pak. Iya, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Oh, tunggu sebentar, saya panggilkan dulu. Oke. Pak, ada golongan muda dan golongan tua yang sedang mencari Bapak di luar. Baik, Pak. Baik, Pak. Selamat malam, ada apa Bu? Kemari malam-malam? Maaf malam-malam mengganggu. Kami perlu tempat untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Oh, apakah benar begitu? Kalau begitu, mari silakan masuk terlebih dahulu.
Mari silakan duduk. Sebenarnya saya turut bahagia atas kabar yang beredar. Silakan kalian semua pergunakan barang-barang yang kalian butuhkan di sini. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Oh, ada. Tolong tunggu sebentar ya. Tolong ambilkan pena dan kertas. Baik. Terima kasih. Mari, silakan. Bagaimana dengan penulisan proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi ini ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI buatan Jepang. Tadi kita sudah sepakat bahwa proklamasi tidak dengan campur tangan Jepang. Bagaimana para hadirin? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin seperti ketika mereka menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bu. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat bangsa Indonesia, jadi bagaimana jika atas nama bangsa Indonesia? Ya, saya setuju. Dan saya usul, bagaimana yang menandatangani ini adalah Anda dan Bung Hatta, bagaimana wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik teks proklamasi ini, Bu. Baik, Bu. Apakah Anda mesin ketik? Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Medan, Soekarno pulang dan disambut oleh Ibu Fatmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana Pak tadi rapatnya? Apakah sudah ada rencana bagaimana besok proklamasi berlangsung? Ya, kami semua setuju. Kita akan memproklamasikan Indonesia besok pagi. Lalu bagaimana dengan benderanya? Untuk bendera, bagaimana jika ibu saja yang buat? Tetapi di rumah hanya ada kain merah dan putih saja. Tak apa, seadanya. Ibu punya ide, bagaimana kalau benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap saja untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Baik. Bersamaan dengan Fatmawati menjadi Sangsaka Merah Putih, Soekarno bersiap untuk membacakan proklamasi.
Fatmawati menyerahkan bendera yang usai dijahitnya kepada Soekarno. Keduanya tersenyum, lalu Soekarno pergi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Latif Suhud Trimurti, mohon menuju ke depan. Tolong Anda kibarkan bendera ini. Siap, Bun. Baik, silakan. Soekarno membacakan teks proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
lahirnya kemerdekaan dan awal perjuangan sebagai bangsa yang merdeka. Sekian dari kami kelas 11 F6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.